Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Nah, hari ini Kak Eka akan membahas materi pembelajaran matematika, masih di materi matriks ya adik-adik ya. Tapi khusus di video pembelajaran hari ini Kak Eka akan membahas tentang inverse matrix. Oke. Nah, adik-adik yang belum subscribe atau like atau aktifkan tombol loncengnya, segera diaktifkan ya. Dan tentunya agar lebih memahami materi yang Kak Eka ajarkan hari ini, adik-adik harus tonton sampai selesai. Oke, yuk cus langsung saja kita sama-sama belajar tentang inverse matrix. Oke, jadi adik-adik, yang dimaksud dengan inverse matrix itu adalah kebalikan dari matriks yang ditunjukkan dengan nama tertentu sebagai huruf besar dan karenanya meningkat menjadi negatif 1. Jadi bisa kita asumsikan yang namanya inverse matrix itu misalkan ada matriks A gitu kan, berarti nanti inverse matrixnya adalah dengan simbol A pangkat negatif 1. Jadi kalau kita baca inverse matrix A, nah gitu. Oke. Nah, untuk mencari inverse matrix, jadi ada persamaan atau rumus yang kita bisa gunakan. Jadi untuk mencari inverse matrix A, ya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A-nya. Nah, untuk mengenai determinan matriks, bagaimana caranya mencari determinan matriks? Di video sebelumnya Kak Eka sudah jelaskan. Ya, bagi adik-adik yang belum memahami atau ingin melihat videonya lagi, bagaimana cara mencari determinan matriks, adik-adik bisa lihat link yang sudah Kak Eka taruh di deskripsinya ya. Oke. Jadi, yang dimaksud dengan ya A negatif 1, pangkat negatif 1 ini adalah inverse matrix A gitu ya. Determinan A, adjoint A. Oke. Nah, Kak Eka akan contohkan satu per satu. Ya, Kak Eka mulai yang paling sederhana ya, yaitu mencari inverse matrix ordo 2 kali 2. Oke. Nah, untuk mencari inverse matrix ordo 2 kali 2, jadi adik-adik bisa menggunakan persamaan rumus seperti ini ya. Jadi misalkan ada matriks A yaitu A, B, C, D. Nah, maka sama seperti tadi, untuk mencari inverse matrixnya adalah tinggal 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, untuk mencari adjointnya tinggal adik-adik bisa mengikuti ini. Oke. Nah, D negatif, jadi adjointnya dari A itu adalah D negatif B negatif C A. Oke. Sehingga kita akan mendapatkan nilai inverse matrix A untuk order 2 kali 2. Oke, langsung saja ke soal ya. Kak Eka berikan contoh soal matriks order 2 kali 2. Nah, misalkan ada matriks A yaitu sama dengan 4172. Oke, kalau ditanya inverse matrixnya berarti tetap sama, kita menggunakan rumus yang tadi, persamaannya tadi. Oke, berarti kita mencari determinan A-nya dulu. Determinannya, ingat caranya mencari 4 kali 2 dikurangi 1 kali 7. Oke, nah 4 kali 2 adalah 8 kan gitu ya. Kemudian 1 kali 7 adalah 7. Nah, berarti 8 kurang 1. Jadi kita akan dapat determinannya 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal kita ubah polanya. Berarti ini A, yang 4 ini adalah sebagai A, kan gitu ya adik-adik ya. Berarti 1 ini adalah sebagai B, 7 ini sebagai C, kemudian 2 ini sebagai D. Jadi karena adjoint A itu kita tinggal apa? D-nya adalah 2, maka kita taruh 2 di sini. Oke. Kemudian negatif B. B ini yang mana? Ini kan 1. Karena negatif berarti isi negatif 1. Kemudian C-nya adalah 7. Nah, tandanya apa? Negatif, berarti negatif 7. Kemudian A-nya taruh di sini, berarti 4. Oke, sama. Nah, kemudian kita akan dapatkan ya 1 per 8 dikurangi 7 dikali ya 2 adjoint A-nya. Sehingga inverse matrix A adalah kayak gitu adik-adik ya. Tinggal adik-adik
per 1 jelas 1 ya, berarti langsung jawabannya adalah tinggal dikali ya, 1 per 1 1. Selanjutnya kita menggunakan prinsip perkalian skalar ya, yang sudah Kak Ika juga jelaskan sebelumnya. Nanti Kak Ika akan tambahkan juga di link di deskripsi, oke? Jadi otomatis 1 kali 2 2, oke? 1 kali negatif 1 ya negatif 1. 1 kali negatif 7 negatif 7. 1 kali 4 ya 4, oke? Sehingga impuls metrik A ini nilainya adalah ini. Oke, ini mengenai contoh matriks order 2 kali 2 untuk mencari impulsnya. Terus bagaimana caranya kita untuk mencari impuls metrik yang order 3 kali 3? Nah, untuk masuk impuls metrik order 3 kali 3 ini, jadi persamaannya sama, tetap sama dengan yang metrik order 2 kali 2 ya. Hanya saja di sini kita harus lebih memahami mengenai minor, kofaktor, dan adjoint. Nah, jadi Kak Eka akan bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan minor itu adalah, nah, oke. Jadi matriks minor, misalkan matriks minor MAB adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke A dan kolom ke B dari matriks A, sehingga diperoleh matriks minor nanti akan berorder 2 kali 2. Oke, contoh misalkan di sini matriks minornya M11, berarti kita tutup baris 1 kolom 1. Nah, berarti ini kita tutup nih baris 1, baris 1 kolom 1. Berarti inilah minornya. Nah, oke. A22, jadi ini kita tutup baris 1, kursornya kayak diperhatikan ya, kemudian baris 1. Nah, sehingga dapat ini minornya. Oke, selanjutnya seterusnya seperti itu. Misalnya kita tutup baris 1, sudah, kolom 2, berarti ini baris 1 ini kita tutup, kolom 2 kita tutup, sehingga minornya A21, A23, A31, A33. Oke. Kemudian kita tutup juga baris 1 kolom 3. Berarti ini baris 1 kolom 3 kita tutup, maka minornya 21, oke, 22, 31, 32 dan begitu seterusnya Adik-adik. Oke. Paham mengenai minor? Oke. Selanjutnya konfaktor. Konfaktor itu adalah di mana baris ke A dan kolom ke B disimbolkan dengan C AB gitu ya, dapat ditentukan dengan rumus seperti ini adik-adik. Oke, untuk mencari kofaktornya. Oke. Nah, terus kalau adjoint gimana? Kalau adjoint adalah penyusunan hasil dari kofaktor ke dalam kurung matriks ya. Jadi kita susun ulang lagi kofaktornya. Nah, itu adjoint. Nah, biar cepat dan lebih mudah mengerti mengenai impuls metrik order 3 kali 3, Kak Eka langsung aja kasih contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalkan untuk matriks impuls 3 kali 3, order 3 kali 3, misalkan matriks A ditanya impuls metrik A-nya. Oke. Langkah pertama, adik-adik harus mencari determinannya. Oke. Langkah pertama harus mencari matriks konfaktornya. Jadi konfaktornya itu kita pakai minornya ya. Jadi misalkan ya, tanda plus negatif plus negatif plus negatif plus negatif plus ini adalah tanda yang sudah ditentukan. Oke adik-adik ya. Jadi kita harus mengikuti tanda tersebut. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu duanya ini, berarti baris 1 ngikutin yang tadi ya, yang minor tadi. Berarti baris 1 kolom 1 gitu ya. Kita tutup baris 1 kolom 1 kita tutup sehingga dapat 1 2 2 3. Oke, cocok ya, tandanya plus. Selanjutnya kita tutup baris 1 kolom 2. Oke, ini berarti kita tutup baris 1 kolom 2 ditutup ya. Kelihatan ya kursornya Kak Ika ya. Sehingga akan dapat 3 2 4 3. Oke, baris 1 di sini Kak Eka tutup ya, baris 1 kolom 2 kolom 3. Oke.
sehingga dapat 3142. Oke. Kemudian tutup baris 1 kolom 2 ya. Ini baris 1, ini kolom 2. Oke, sehingga angkanya 3 2 4 3 plus. Nah, begitu selanjutnya lagi. Sekarang kita tutup adalah baris 2. Baris 2, ini baris 2 ya. Kemudian kolom 1. Nah, sehingga dapat 0 1 2 3 negatif. Sudah? Nah, kemudian kita tutup lagi. Tutup adalah baris 2 lagi, ya gitu, kolom 2. Nah, berarti 2 1 4 3. Paham adik-adik? Plus, ya. Kemudian kita tutup baris 2 kolom 3, maka 2 0 4 2 negatif 2 0 4 2. Oke. Selanjutnya kita tutup baris 3 ya. Baris 3 kolom 1. Nah, sehingga 0 1. Oke. Kita tutup baris 3 ya. Kolom 1 sudah. Maka 0 1 1 2 positif. Oke. Selanjutnya lagi baris 3 gitu ya. Baris 3 kolom 2, maka 2 1 3 2. Terakhir baris 3 kolom ketiga, maka 2 0 3 1. Oke, sampai sana adik-adik paham? Nah, selanjutnya sama mencari determinannya, berarti tinggal, nah perhatikan kursornya kayak lagi ya. 1 kali 3 kan, dikurangi 2 kali 2 4, berarti 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1 ya. Selanjutnya sama lagi, 3 dikali 2 6, 1 kali 4 4, berarti 6 dikurangi 4 adalah 2. Karena ini negatif, maka jadinya negatif 2. Sudah? Selanjutnya lagi, 3 kali 3 9. Nah, dikurangi 2 kali 4 8, berarti 9 kurang 8 1. Nah, seterusnya sama, ini juga sama, yang dapat nilai 2-nya berarti 0 kali 3 kan 0, dikurangi 2, berarti negatif 2. Karena ini negatif jadi positif. Oke. Kemudian 2 kali 3 6, dikurangi 1 kali 4. Nah, 6 dikurangi 4 2 ya. Oke, positif. Kemudian 2 kali 2 4, dikurangi 0 kali 4. 0 kali 4 kan 0, sehingga 4 kurang 0 adalah 4. Karena ini negatif, maka jadinya negatif 4. Sudah? Selanjutnya ini 0 kali 2 ya 0. Nah, 0 dikurangi 1 berarti apa? Negatif 1. Oke. 2 kali 2 sudah 4, dikurangi 1 kali 3 ya 3. 4 dikurangi 3 1. Karena ini negatif, 4 dikurangi 3 adalah 1, berarti ini negatif. Oke. Nah, seterusnya sama ya adik-adik ya. Sehingga selanjutnya kita mencari adjoinnya, karena rumusnya untuk mencari inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A, kayak gitu ya. Sekarang kita nyari adjoinnya. Adjoinnya ya tinggal adik-adik transpose aja kofaktor A, itu gampangnya mencari adjoin. Jadi masih ingat tentang transpose metrik? Nah, kalau ingin mengetahuinya lebih dalam atau mencari videonya, Kak Ika tambahkan linknya di bawah ya, karena sudah Kak Ika jelaskan mengenai transport metrik. Oke, jadi Kak Ika ingatkan lagi, untuk transport metrik tinggal baris jadi kolom. Oke, nah berarti ini negatif 1, negatif 2, 1 dari kofaktor A, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, berarti ini baris 1 akan menjadi kolom 1. Oke, negatif 1, negatif 2, 1. Begitu juga baris yang kedua akan menjadi kolom kedua. Baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Sampai sini paham? Sehingga kita dapat adjoinnya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari determinan matriks A-nya. Oke. Adik-adik masih ingat mencari determinan? Nah, oke. Jadi di sini Kak Eka sudah hitung ya. Jadi
kita pakai tanda ini ya, berarti ke sini 2 kali 1 kali 3. Oke, tandanya plus. 0 kali 2 kali 4. 2 kali 1 kali 3 dulu ya. 2 kali 1 kali 3, 6. Pas. 0 kali 2 kali 4, 0 pasti, kalau nada ada 0 ya. Kemudian 1 kali 3 kali 2, 6. Sudah, selanjutnya dikurangi, oke. Nah, di sini 1 kali 1 kali 4. Nah, negatif 4. Kemudian 2 kali 2 kali 2, negatif 8. Ada 0 lagi, 0 kali 3 kali 3 ya 0. Sehingga kita dapatkan determinannya, tinggal adik-adik jumlahkan. Di sini determinan matriks A-nya adalah 0. Oke, pas. Nah, sekarang untuk yang terakhir mencari inverse matriks A-nya, tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, kita udah dapat determinan A adalah 0, berarti 1 per 0 gitu ya, 0. Oke, nah ini adjoint A-nya. Sehingga kalau udah, sekarang kita lanjutkan dengan perkalian skalar ya. Kalau sudah dikalikan 0, hasilnya pasti 0, benar enggak? Sehingga matriks A ini, inverse matriks A adalah seperti ini, 0 semua. Oke, paham mengenai cara mencari inverse matriks untuk order 3 kali 3. Gitu dulu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa memahami dan bisa mengerti untuk mencari inverse matriks baik order 2 kali 2 maupun order 3 kali 3 ya. Sekian pembelajaran Kak Eka hari ini ya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya Kak Eka akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi ya. Tetap adik-adik harus terus mengikuti video pembelajaran dan kita belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih.